Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan membawakan cerita yang berjudul Ku Miskinkan Suamiku dan Selingkuhannya. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya ya. Jadi kamu sungguh ingin bercerai denganku, Mas? Tanyaku sambil melempar tatapan tajam kepada Mas Adit. Ya, aku sudah bosan hidup denganmu, Ki. Jawabnya lugas. Di sebelahnya, duduk ibu mertuaku. Tersenyum puas pada keputusan putranya yang akhirnya memilih menceraikanku. Sabarlah, wahai ibu mertua. Jangan terbit dulu gembiramu. Karena sebentar lagi, senyum di wajahmu itu akan segera berubah menjadi sebuah kengerian yang tak akan pernah kau bayangkan sekalipun. Baiklah, aku setuju. Kita akan bercerai. Kalian berkemaslah sekarang, kataku dengan nada santai. Apa maksudmu, Kisha? Buliana, ibunya Mas Adit yang sekaligus adalah ibu mertuaku, langsung berdiri dari sofa yang ia duduki. Wajahnya menunjukkan rasa marah. Terlihat dari kulitnya yang mulai keriput itu perlahan memerah. Loh, kau malah bertanya apa maksudku? Aku tersenyum menatap Mas Adit dan ibunya bergantian. Kugerakkan tubuh seluas mungkin ketika perlahan bangkit berdiri di hadapan mereka. Mas Adit, kuharap kamu tak lupa pada perjanjian pranikah yang telah kita sepakati bersama. Siapapun yang terbukti berselingkuh, maka dia akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Benar-benar kosong, tak membawa apa-apa, percis seperti bayi yang baru lahir. Seluruh aset serta harta akan jatuh pada pihak kedua, tanpa kecuali. Aku berkata sambil menatap lurus mata Mas Adit. Tapi aku kan gak selingkuh. Bantahnya keras dengan suara yang meninggi. Aku tetap slow. Sudah seharusnya beginilah aku bersikap menghadapi seorang pengkhianat seperti Mas Adit. Juga seorang yang serakah seperti Buliana, mertuaku. Kamu boleh menyangkal sekarang, Mas. Tapi tunggulah nanti di pengadilan. Kamu akan keok dengan bukti-bukti yang aku beberkan. Tegasku dengan suara yang mantap. Dasar perempuan gila. Apa maksudmu menyuruh kami pergi dengan tangan kosong? Sedangkan jelas siapa yang selama ini bekerja mencari nafkah. Kamu kebanyakan hanya enak-enakan saja di rumah. Sedangkan anak saya yang kerja banting tulang di luar sana. Kata Buliana sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan ujung jarinya. Memang benar. Selama ini Mas Aditlah yang bekerja mencari nafkah. Tapi asal kalian tahu, aku bukanlah perempuan bodoh yang tak tahu apa-apa sewaktu suamiku berasyik masyuk dengan sekretarisnya di sebuah hotel melati setiap akhir pekan. Aku melempar tatapan jijik ke arah Mas Adit yang langsung terperanjat kaget. Kenapa, Mas? Kaget. Sinisku, kamu jangan memfitnah. Ki, akui saja kelemahanmu yang tak sanggup memberiku seorang anak. Ketimbang mengarang cerita aneh yang tak masuk akal. Mungkin dengan begitu aku bisa berbelas kasih dan memberimu sedikit dari yang kumiliki sebagai bekal setelah perceraian kita. Mas Adit kentara sekali berusaha menenangkan dirinya sendiri dari serangan panik. Jika bisa mendapatkan semuanya, lantas siapa yang sudi jika hanya diberi secuil? Aku menyahut sembari mengedikkan bahu. Dasar edan. Jangan asal ngomong kamu. Jangan mimpi bisa merampas semua harta dari anak saya. Kamu cuma seorang gembel sewaktu anak saya memungutmu dari jalanan. Mengangkat derajatmu dengan menjadikanmu istri. Ibarat memelihara seekor ayam. Tentu kami berharap bisa mendapatkan telurnya. Tapi nyatanya yang dinikahi Adit hanyalah seorang perempuan mandul. Rugi serugi-ruginya kami memeliharamu. Dan sekarang, saat kami ingin mengembalikanmu ke tempat dari mana kamu berasal, kamu mengancam dan memfitnah Adit? Begitu. Buliana mencerocos panjang lebar. Napasnya tampak tersengal dengan dada naik turun. Aku jadi khawatir perempuan tua ini akan jatuh stroke karena terbawa emosi. Tarik napas dulu, Bu. Ini baru permulaan. Simpan tenaga ibu untuk pertempuran selanjutnya. Ingat, siapa menabur angin,
Dia yang akan menuai badai. Aku melempar senyum di akhir kalimat. Adit, katakan sesuatu pada perempuan ini. Dia sudah keterlaluan. Jeritnya. Kisha, simpan kata-katamu untuk menghadapiku di pengadilan. Mas. Dan oh ya, mulai besok kamu gak usah datang lagi ke kantor. Perusahaan itu sudah mutlak jadi milikku semuanya. Kisha. Apa, Mas? Mau membantah apa lagi kamu? Apa perlu kutunjukkan foto-foto bukti perselingkuhanmu dengan perempuan jalang itu di sini? Supaya ibumu yang sombong ini juga bisa melihatnya? Tapi ingat, aku tak menjamin kalau sampai penyakit jantungnya kambuh. Mendengar ucapanku, Mas Adit seolah langsung mati kutu. Bibirnya terkatup rapat dengan kedua tinjunya mengepal di kedua sisi tubuh. Tentu saja. Karena ia paham betul bahwa semua yang kukatakan barusan bukan sekedar fitnah belaka. Ia telah berselingkuh dan perempuan sundal yang menjadi gundiknya itu saat ini tengah berbadan dua. Vika, nama perempuan itu, menuntut Mas Adit untuk segera menceraikanku dan menikahinya. Tak cukup sampai di situ, Vika dan Mas Adit ingin mengusirku dan menguasai seluruh harta yang kami peroleh selama menikah. Oh, tentu tak semudah itu. Ciripah. Sudah, tunggu apa lagi? Besok kamu tinggal datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian kita. Kan kamu yang mengingini perceraian ini, Mas. Aku berkata sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Melirik pada Mas Adit serta ibu mertua, yang sudah mulai pucat wajahnya. Adit bener, kamu selingkuh, nak? Bu Liana bertanya pada Mas Adit dengan raut wajah tak percaya. Suaranya tercekat, tak lagi lantang seperti ketika ia memaki aku barusan tadi. Oh, ibu mertua, kemana perginya kesombongan tadi? Ki, aku batal ingin bercerai. Tukas Mas Adit tiba-tiba. Batal? Kamu pikir kamu siapa? Mas, seenaknya bilang cerai lalu tiba-tiba bilang batal? Oh, aku tahu. Ini semua pasti karena kamu gak rela semua harta gono gini jadi milikku semua kalau kita bercerai. Iya, kan? Kuhadiahkan seulas senyum sinis pada laki-laki pengkhianat yang juga kerap berlindung di bawah ketiak ibunya itu. Sayang sekali, Mas, kamu terlambat. Sekarang justru aku yang tak sudi hidup denganmu. Balasku. Mau kamu apa, Ki? Suara Mas Adit meninggi. Sudah jelas apa mauku. Mas, kita cerai dan kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun. Itulah hukuman paling pas untuk seorang pengkhianat sepertimu. Kamu pikir, aku masih mau hidup di bawah atap yang sama, bahkan tidur seranjang denganmu? Yang ada aku jijik, tahu? Balasku penuh penekanan pada kata jijik yang kulontarkan. Anak saya selingkuh juga nggak lepas dari kesalahan kamu. Kisha, coba saja kalau kamu bisa memberinya anak. Pasti Adit tidak akan selingkuh. Bu Liana tiba-tiba berkata. Sungguh sebuah cinta yang menyesatkan dari seorang ibu pada putranya. Ibu seorang yang beragama, bukan? Pantaskah ibu berkata seperti itu tadi? Ibu membenarkan sebuah perzinahan dengan alasan mengharap keturunan? Apakah ibu benar-benar mengharap seorang cucu yang lahir dari sebuah perzinahan? Balasku penuh tekanan. Wajah Bu Liana seketika memerah. Ia seolah kehilangan kata. Benar-benar pemikiran gila. Sudahlah, aku malas berdebat. Kalian tunggulah di sini, biar aku yang mengemasi barang-barang kalian. Tanpa mempedulikan suara Mas Adit yang memanggil-manggil namaku, aku terus melangkah masuk ke dalam kamar. Kurai beberapa potong pakaian Mas Adit. Kemudian kumasukkan pada sebuah travel bag berukuran sedang yang biasa dia pakai ketika bepergian. Termasuk ke Labuan Bajo, bersama Vika, gundiknya yang murahan. Kisha, kamu nggak bisa melakukan ini. Ki, tolong hentikan. Semua bisa diperbaiki. Mas Adit masuk, berusaha mencekal tanganku yang terus bergerak memindahkan pakaian miliknya ke dalam tas. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Mas, pernikahan kita sudah hancur sejak kamu memutuskan berselingkuh dengan jalang itu.
Dan daripada kamu menghabiskan waktu sia-sia di sini, lebih baik kamu bantu ibumu berkemas. Ujarku tanpa terpengaruh sedikit pun. Tiba-tiba saja, Mas Adit jatuh berlutut di dekat kakiku. Dipikirnya. Dengan begitu dia bisa membuatku merubah keputusan? Bangunlah. Ciripah. Apapun aktingmu kali ini, aku sama sekali tak akan terpengaruh. Sret. Resleting tas berbunyi cukup nyaring ketika aku akhirnya selesai dengan pekerjaanku. Pergilah. Jangan mempersulit keadaan kalau kamu tidak mau ayah dan kedua kakak lelakiku tahu soal ini. Kamu sangat tahu bukan, betapa dinginnya mereka dalam menangani masalah. Ujarku sambil duduk di bibir ranjang sambil menyilangkan kaki. Ki, aku hilaf. Ki, tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Perusahaan kita, itu aku yang membangunnya dari nol. Mas Adit mulai merengek. Takut hartanya kuambil. Memang, perusahaan itu adalah hasil kerja kerasmu, Mas. Dan di situ pula kamu bertemu Vika. Tentu sayang, bukan, melepas tempat berkesan, di mana kalian memulai hubungan haram tersebut. Sinisku, kamu boleh ambil semua tabungan, kendaraan, serta rumah ini, Ki. Tapi aku mohon, jangan perusahaan. Perusahaan itu milikku, Ki. Aku yang telah bekerja keras dan membangunnya dengan keringat dan tenagaku hingga bisa maju seperti sekarang. Mas Adit berkeras ingin mempertahankan perusahaan menjadi miliknya. Enak saja. Dan kamu lupa siapa yang pertama kali mengeluarkan modal untuk membangun usaha tersebut? Aku. Mas. Aku yang memodali semuanya dari awal. Berharap kamu akan membuatnya maju serta membawa kita semua hidup bahagia. Tapi pada akhirnya tempat itu hanya kamu jadikan tempat bermaksiat bersama jalang itu. Kamu pikir, aku nggak tahu berapa kali kalian berzina di sana pada saat jam pulang kantor? Kamu pikir, aku seorang istri bodoh yang hanya berdiam diri saja di rumah dan tak tahu apa yang dilakukan suamiku di luar sana? Aku tahu semuanya, Mas. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sudah menjadi kesepakatan kita bersama di awal pernikahan, bahwa siapapun yang berkhianat, maka dia harus keluar dengan tangan kosong. Ingat, perjanjian itu sudah kita buat hitam di atas putih dan punya kekuatan hukum. Silakan jika kamu mau menggugat. Kita lihat, siapa yang akan menang di pengadilan. Aku berurai panjang lebar. Sedang Mas Adit tampak sangat frustasi. Sepertinya ia memang benar-benar telah lupa soal perjanjian pranikah yang pernah kami buat dulu, dikarenakan sudah keburu nafsu berselingkuh dengan sekretarisnya. Kalau kamu nggak mau pergi, jangan salahkan kalau aku memanggil security kompleks atau menelepon papaku ya. Mas, ancamku. Tak sabar rasanya melihat Mas Adit yang masih berusaha menghibah padahal aku sudah sangat muak melihat wajahnya. Teringat bagaimana angkuhnya tadi ketika mengatakan sudah bosan hidup denganku. Kisha, kamu nggak berhak mengusir kami selagi kamu belum sah bercerai dari Adit. Bu Liana tiba-tiba muncul. Wanita paruh baya itu berdiri di ambang pintu kamar yang tidak tertutup. Siapa bilang nggak berhak? Mau kutunjukkan surat perjanjiannya, Bu Liana yang terhormat. Ejekku dengan tatapan mencemooh. Mana? Sini, tunjukkan. Tantangnya. Oke, jawabku. Namun saat hendak berbalik menuju lemari di mana aku dan Mas Adit menyimpan dokumen-dokumen penting, tiba-tiba ku dengar Mas Adit berseru. Tak perlu, Ki. Adit, kamu ini apa-apaan sih? Sergah ibu Mas Adit. Wajahnya terlihat kesal. Sudah tak perlu, Bu. Memang begitu adanya surat perjanjian itu kami buat Kisha benar. Akan tetapi, aku tak akan mengalah begitu saja. Perusahaan itu milikku. Ki, camkan itu. Ayo, Bu. Ujar Mas Adit. Nadanya terdengar mengancam. Ia kemudian membawa ibunya keluar dari kamar kami. Kuikuti langkah mereka yang menuju kamar di mana selama ini ibu Mas Adit tempati. Ibu nggak rela kita keluar dengan tangan kosong. Adit, sebesar apapun kesalahan yang kamu buat,
Kamulah yang selama ini bekerja keras membanting tulang. Dia tinggal enak-enakan, ongkang-ongkang kaki di rumah. Kudengar ibu Mas Adit memarahi anaknya. Sudahlah, Bu. Nanti kita atur lagi rencana. Untuk saat ini, tak ada gunanya menentang Kisha. Dia punya bukti semuanya. Kamu juga, sih, pakai selingkuh segala sama sekretarismu. Harusnya kamu ceraikan dulu si Kisha biar dia nggak punya senjata untuk melawan kamu. Hohoho, mereka berdua sedang saling menyalahkan sekarang. Cepat berkemas. Mas, Bu, jangan buang-buang waktu di dalam buat berdebat dan saling menyalahkan. Aku berseru dari luar kamar. Sengaja, ingin membuat mereka kesal. Ocehan ibu dan anak tersebut sontak langsung terhenti. Selang beberapa waktu, mereka akhirnya keluar. Bu Liana menatapku dengan tatapan seperti akan membunuh. Kutanggapi dengan memasang senyum manis di bibir. Dasar perempuan culas. Lihat saja, anak saya akan merebut kembali haknya yang kamu rampas. Semburnya marah padaku. Ya, aku tunggu aksi balas dendam kalian. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Masih punya ongkos kan, buat naik taksi. Ujarku santai sembari memutar dua bola mata ke atas. Dasar sombong. Bu Liana kembali mencaci. Sebelum akhirnya Mas Adit membawa ibunya berlalu. Aku mengantar mereka sampai di depan pintu rumah dan langsung menutupnya begitu kaki keduanya menapaki teras. Apa? Bercerai, Ki? Mama berseru kaget ketika aku memberi kabar pada kedua orang tua mengenai nasib rumah tanggaku. Iya, Mama. Jawabku sembari meletakkan kembali cangkir kopi yang disuguhkan oleh Mbak Inem, asisten rumah tangga yang bekerja di keluargaku sejak belasan tahun silam. Mas Adit berselingkuh MAH. Dan selingkuhannya sekarang sedang hamil. Apa? Kali ini reaksi papa lebih dramatis dari mama yang tak kalah syoknya. Iya, hamil. Sesuatu yang mereka jadikan alasan sebagai pembenaran perbuatan laki-laki pengkhianat itu. Katanya karena aku tak kunjung hamil, makanya dia selingkuh. Aku menjawab santai. Kurang ajar. Alasan apa macam itu? Papa berkata dengan nada geram. Aku yakin mereka akan berupaya dengan segala cara untuk merebut semuanya dari Kupah, kataku kemudian. Lalu bagaimana, Ki? Tanya Mama. Untuk saat ini, jujur aku belum tahu. Tapi aku pasti akan melawan dengan segala cara MAH. Aku tak akan lemah menghadapi mereka. Jawabku tegas. Bagus. Pertahankan apa yang sudah seharusnya menjadi milikmu. Papa akan mendukung kamu lewat perusahaan firma yang dikelola oleh kedua kakak laki-lakimu. Papa menimpali ucapanku sembari menepuk pelan pundakku. Nengki, sarapannya sudah siap. Terdengar seruan Bibi Jum, asisten rumah tanggaku dari luar kamar. Kupoles lipstik di wajah, sebelum akhirnya beranjak dari depan meja rias dan keluar kamar untuk sarapan. Loh, tumben Neng pagi begini sudah rapi? Mau kemana? Bibi Jum tampak heran dengan penampilanku yang tak biasa pagi ini. Mau ngantor, Big. Jawabku sambil mulai sarapan. Ngantor? Nengki balik kerja lagi. Iya, Big. Oh iya, nanti tolong bantu beresin sisa barang-barang Mas Adit sama ibu mertua saya. Ya, mereka sudah pergi tadi malam, tapi nggak bawa semua barang mereka. Ucapanku kali ini cukup membuat Bibi Jum kaget. Mungkin juga bingung kenapa tiba-tiba Mas Adit dan ibu mertuaku pergi. Bu Liana juga. Non? Alhamdulillah ya Allah. Kali ini gantian aku yang kaget. Kok seneng gitu kelihatannya, Big? Aku penasaran. Gimana nggak senang, Non? Orangnya cerewet banget. Ini salah. Itu salah. Belum lagi saban hari kerjaannya ngomongin Non Ki mulu di belakang. Bibi Jum bercerita panjang lebar. Oh ya? Ngomongin apa, Big? Tanyaku lagi. Aku melupakan sarapan. Karena cerita Big Jum lebih menarik ketimbang nasi goreng buatannya. Aduh. Non. Bibi nggak tega buat menyampaikannya. Takut Non Ki jadi sedih.
Bibi Jum tampak ragu. Nggak apa-apa, Big, cerita saja. Pintaku. Lalu Big Jum pun mulai menceritakan kisahnya. Katakan, Bibi Jum, apa yang dikatakan Buliana tentang saya? Desakku penasaran. Tapi, Non Ki janji ya, jangan sedih. Nanti Bibi jadi merasa bersalah. Insya Allah saya kuat, Big. Ucapku meyakinkan Bibi Jum agar ia tak lagi ragu untuk bercerita. Aku menggeram kesal setelah mendengar cerita yang dikisahkan oleh Bibi Jum padaku. Ternyata, mertua yang selama ini tinggal bersama denganku, tak lebih dari seekor ular berkepala dua. Menurut penuturan Bibi Jum, Buliana kerap membicarakanku dengan para tetangga. Membicarakan keburukanku. Dari A sampai Z. Ibu sering bilang ke tetangga, kalau Non Ki juga pelit dan selalu marah-marah kalau Pak Adit memberi uang padanya. Dan dia juga bilang, Non Ki mandul karena sedang menerima azab dari Allah karena jahat terhadap mertua. Tutur Bibi Jum lagi yang menambah panas hati ini. Aku memang jarang berada di rumah selama ini. Bukan karena keluyuran, tapi karena aku juga sibuk mengurusi toko kue yang kudirikan bersama kedua kakak ipar, istri dari dua saudara laki-lakiku, Mas Arman dan Mas Rizal. Astagfirullah. Sebegitu bencinya ibu Mas Adit terhadapku. Sampai-sampai ia tega melontarkan fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Jangankan marah bila Mas Adit memberinya uang. Bahkan aku saat memperoleh laba hasil usaha pun selalu kusisihkan untuk menyenangkan hati ibu mertuaku itu. Kendati ia jarang bersikap ramah padaku dan selalu merongrong soal keturunan. Seolah aku ini adalah hewan ternak yang jika dikawini harus langsung hamil dan beranak. Non, jangan sedih ya, ujar Bibi Jum. Wajahnya menunjukkan raut rasa bersalah. Enggak, Big. Saya sama sekali enggak sedih kok. Justru dengan begini saya jadi semakin bersemangat untuk membalas mereka semua. Oh iya, nanti kalau ada di antara mereka yang datang ke rumah, jangan pernah bukain pintunya ya, Big. Telepon saya. Pesanku pada Bibi Jum. Setelah menghabiskan sarapan, aku kemudian bergegas keluar menuju garasi untuk mengeluarkan kendaraan. Ini adalah hari pertama. Setelah sekian lama aku vakum dari mengurus kantor percetakan yang dulu kubangun bersama dengan Mas Adit. Beberapa karyawan tampak terkejut ketika melihat sosokku menapakkan kaki di kantor. Mbak Ki. Lina, salah satu karyawan lama yang kurekrut sendiri dalam sesi interview pada masa itu menyapa. Lina tampak kaget. Namun binar di matanya menunjukkan perasaan senang. Ikut saya ke ruangan, Lin. Ujarku pelan sembari terus melangkah memasuki ruang kerja Mas Adit selama ini. Aku duduk di atas kursi, dan Lina pun kupersilakan untuk duduk di kursi tepat di hadapanku. Mbak Ki, aku nggak salah lihat kan? Ini beneran Mbak Ki kan yang datang ke kantor? Ujar Lina seraya mencondongkan tubuhnya ke arahku. Iya, Lin, ini saya. Mulai hari ini, kamu sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan percetakan ini telah resmi saya ambil alih. Dan terhitung sejak hari ini pula Mas Adit bukan lagi bagian dari perusahaan. Oh ya, satu lagi. Tolong kamu buat surat pemecatan untuk perempuan bernama Syifa. Sepasang mata milik Lina langsung membundar. Akhirnya, ucap Lina lirih. Kamu juga tahu soal suami saya dan perempuan itu. Pertanyaanku kali ini langsung membuat Lina menunjukkan wajahnya dalam. Jawab. Lin, apa selama ini kamu tahu tentang perselingkuhan mereka? Cecarku lagi. Hampir semua orang yang ada di kantor ini tahu. Mbak, tapi mana ada yang berani speak up? Terlebih Mbak Ki juga tak pernah datang ke kantor. Lina menjawab dengan suara pelan. Dapat kumaklumi alasan yang dikemukakan oleh Lina. Bukan salahnya. Bukan pula salah karyawan lainnya. Ini murni adalah kesalahanku yang tak peka dan terlambat mengetahui hubungan busuk antara suamiku dan sekretarisnya sendiri. Sudahlah, tak apa. Sekarang kamu kerjakan tugas yang saya berikan tadi saja dulu. Baik Mbak, permisi. Lina membungkuk sedikit sebagai tanda hormat sebelum ia berlalu keluar dari ruangan. Kuhela napas dalam sembari menatap berkeliling ke seisi ruangan.
Dalam ruangan berukuran 6 kali 7 meter persegi ini, terdapat 2 buah meja kerja. Satu adalah meja kerja Mas Adit, sedangkan yang satu lagi adalah meja kerja milik Syifa, sekretarisnya. Kedua meja ini terletak saling berhadapan. Mungkin dimaksudkan supaya keduanya bisa selalu saling pandang-pandangan. Pintar sekali mereka. Tentu setiap hari mereka dengan bebas bercinta dan melakukan dosa di ruangan yang seharusnya menjadi tempat kerja ini. Membayangkannya, tiba-tiba saja aku merasa jijik. Ruangan ini harus segera dirombak. Harus disterilkan, supaya tak ada lagi bau-bau dari kedua pendosa itu yang masih melekat di ruangan ini. Aku kemudian berjalan keluar ruangan, menyapa para pekerja dan meminta bantuan pada Lina untuk memberiku daftar pekerjaan dan pesanan klien yang sedang digarap oleh perusahaan. Karena sekarang aku yang mengambil alih, otomatis seluruh job adalah menjadi tanggung jawabku. Jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda maupun terbengkalai dan membuat klien merasa kecewa. Aku beradaptasi dengan cepat, karena usaha advertising dan percetakan sudah tidak asing bagiku. Mamaku sendiri adalah seorang businesswoman yang memiliki usaha serupa sebelum beliau pensiun dan sekarang usaha tersebut dijalankan oleh kakak keduaku, Mas Rizal. Tentu tak begitu sulit bagiku untuk memegang perusahaan, karena sudah memahami betul seluk-beluknya. Saat aku sedang membaca salah satu kontrak dengan perusahaan yang menjadi klien kantor percetakan kami, mendadak ponselku berdering. Dan ketika kulihat nama penelponnya, di layar aku pun terkesiap kaget. Bibi Jum yang menelepon. Pasti telah terjadi sesuatu di rumah. Halo, Bibi? Sapaku begitu panggilan tersambung. Aku berdiri sedikit menjauh agar pembicaraan ini tak didengar oleh karyawan lain. Halo, Nonki. Suara Bibi Jum terdengar gugup. Feelingku semakin tak enak. Ada apa, Big? Tanyaku bernada khawatir. Non, ada yang datang. Bu Liana, Mas Adit, dan satu lagi perempuan. Bibi nggak kenal siapa. Mereka di luar teriak-teriak Non. Pulang ya Nonki. Bibi takut. Suara Bei Jum terdengar hampir menangis. Wajar saja. Dia pasti ketakutan karena harus terlibat dalam konflik rumah tangga majikannya. Baik, Bibi tunggu sebentar, ya. Saya segera pulang. Bibi jangan panik. Di dalam aja anggap nggak dengar suara apa-apa. Iya, Non. Makasih. Hati-hati ya Non. Pembicaraan kami sudahi. Setelahnya, aku buru-buru mencari Lina. Lin, mendadak saya harus pulang dulu. Kamu tolong bantu handle kerjaannya. Jangan lupa suruh orang buat merombak ruang kerja saya. Buang semua barang-barang yang pernah disentuh oleh Adit dan Syifa. Mengerti? Tanyaku. Siap. Dimengerti Mbak. Aku tersenyum puas mendengar jawaban Lina. Untuk sementara, hanya dia satu-satunya yang bisa kuandalkan di kantor. Sampai semua urusanku selesai dengan orang-orang brengsek itu, baru aku bisa benar-benar fokus mengurusi perusahaan. Sambil berjalan menuju mobil, aku sambil menelepon Papa. Ku beritahu gambaran kondisi terkini pada beliau, dan Papa pun berjanji akan langsung bertindak. Aku mengemudi dengan kecepatan penuh. Tak sabar rasanya ingin segera sampai rumah dan menghadapi orang-orang itu. Mengenai perempuan satu lagi yang disebut Bibi Jum dalam pembicaraan kami, aku menduga perempuan itu adalah Vika. Perempuan tak tahu malu yang ingin menggantikan posisiku sekaligus ingin menguasai semua hartaku. Sungguh berani dia berhadapan dengan seorang Keisha. Apa dia tak tahu? Berani bermain-main denganku sama saja artinya dengan membangunkan seekor macan tidur? 20 menit kemudian, aku akhirnya tiba di depan rumah. Tepat seperti dugaanku. Saat turun dari mobil aku melihat perempuan itu berdiri sambil memeluk erat lengan Mas Adit. Dipikirnya apa yang dilakukannya itu akan menggangguku? Dia sungguh keliru karena aku sudah membuang jauh-jauh rasa cintaku pada laki-laki pengkhianat yang berdiri di sebelahnya itu. Bagus. Akhirnya kamu datang juga. Pasti babumu itu yang menelpon. Belum apa-apa. Bu Liana sudah menyemburkan kalimat sinisnya padaku.
Bahkan Bibi Jum yang selama ini melayaninya Bak Ratu di rumah pun ikut diseretnya. "Kalian apa-apaan rusuh di sini? Berteriak-teriak, bikin ribut, ingin mempermalukan aku di depan semua tetangga." Aku membalas ucapan wanita parubaya tersebut sembari menentang tatapannya. "Asal kalian ingat ya, apa yang kalian lakukan ini akan menjadi bumerang untuk kalian sendiri nantinya." Lanjutku lagi. "Halah perempuan mandul, udahlah nggak usah banyak cincong. Maksudmu apa mengusir Mas Adit dan ibunya dari rumah ini? Yang ada juga harusnya kamu yang pergi. Dasar perempuan nggak guna. Mandul." Vika dengan lantangnya memaki dan menghinaku. Emosiku langsung terpancing saat itu juga. Tentu aku tak bisa terima perempuan jalang itu menginjak-injak harga diri ini. Memang dia pikir, dia siapa? Aku maju selangkah dan tangan ini langsung melayang, menampar keras mulutnya yang kurang ajar itu. Vika menjerit keras. Perempuan itu terhuyung sembari memegang pipinya yang memerah akibat tamparanku barusan. "Kisha, kamu ini apa-apaan main fisik segala? Kamu bisa kami tuntut loh atas pasal penganiayaan." Mas Adit membela gundiknya sambil mengancamku. Dikira aku takut? Lupa dia kalau papaku adalah seorang lawyer yang cukup terkenal di kota ini? "Tuntut saja kalau kamu mau. Aku juga akan menuntut kalian dengan pasal perzinahan. Ayo, kita saling tuntut. Kita lihat siapa yang menang." Aku balas mengancam. "Oh, tentu saja aku akan menuntut. Kau telah memukulku, dan aku tidak akan tinggal diam. Akan kubuat kau mendekam dalam penjara sampai busuk." Vika sepertinya masih tak kapok juga. Mungkin perlu ditampar sekali lagi biar dia sadar siapa lawannya. "Ki, sudahlah. Kami datang ke sini sebenarnya dengan tujuan baik. Aku ingin berdamai daripada kita bermusuhan di pengadilan." Mas Adit tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Aku hanya bisa tersenyum sinis sambil menatapnya. "Damai? Damai apa, Mas? Toh tanpa berdamai aku pun sudah jadi pemenangnya. Hei kau, murahan. Jangan mimpi kau akan jadi nyonya besar setelah menikahi laki-laki ini. Kubur dalam-dalam cita-cita yang kadung kau gantung tinggi itu. Jika ingin hidup enak dan kaya, kau harus kerja. Mulailah dari bawah. Temani laki-laki ini berjuang dari nol, seperti yang kulakukan dulu. Ya kan, Mas Adit?" Aku melempar senyum pada Mas Adit setelah menyelesaikan kalimatku. "Tidak bisa begitu dong, Ki. Harta masih atas namaku sebagian. Kamu ambillah rumah, mobil, serta beberapa aset lain. Tapi kembalikan perusahaan padaku, Ki. Perusahaan itu adalah nyawaku. Ki, kamu tahu betul seperti apa aku berjuang hingga besar dan dikenal banyak orang seperti sekarang." Mas Adit merengek sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada. Mengemis dan tampak memalukan. "Tidak bisa. Sesuai perjanjian tertulis yang kalian tanda tangani, mau dibawa ke pengadilan manapun, Kisha adalah pemenangnya." Suara bariton yang khas itu sontak membuat kami semua menoleh. Ternyata Papa. Senyumku melebar menyambut kedatangan cinta pertamaku itu. Melihat kedatangan Papa, Mas Adit serta Buliana langsung ciut. Buliana bahkan langsung mengatupkan mulut. Kini, ia bahkan tak berani menatap wajahku. Aku tersenyum penuh kemenangan begitu sosok Papa hadir tepat pada waktunya. Pahlawanku itu melangkah mendekat. Sikapnya penuh percaya diri, tanpa keraguan sedikit pun yang terpancar dari ekspresi wajahnya. Papa pernah bilang padaku, untuk menggertak musuh, jangan pernah tunjukkan rasa takutmu. Tak heran, lawan-lawan Papa di pengadilan seringkali keok menghadapi beliau. Dan setiap kasus yang dipercayakan kepada beliau hampir selalu berakhir dengan kemenangan. Meski kadang pula mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Sekilas, kulihat kilat mata Buliana memancarkan ketakutan. Wanita itu beringsut, bergerak mendekati putranya yang tak lebih dari seorang pecundang. "Pak, masalah ini bisa kan kita bicarakan secara baik-baik?" Meski tampak gentar,
Mas Adit kelihatannya masih berupaya mencari peruntungan dengan mengajak papa bernegosiasi. Bisa, tentu bisa. Kita akan bicarakan masalah ini baik-baik nanti di pengadilan. Mulai dari sekarang, silakan kamu cari pengacara untuk membelamu. Kita akan bertemu di sana, dan jika sampai saya mendengar kalian datang mengganggu Kisha dengan cara seperti ini lagi, maka jangan salahkan saya jika nanti poin tuntutan terhadap kalian akan jadi semakin bertambah berat. Papa berbicara dengan nada tenang, namun tetap terkesan tegas. Mas Adit seakan mati kutu dibuatnya jika sudah berhadapan dengan laki-laki yang paling kucintai di dunia ini. Kalian dengar itu? Sekarang, silakan kalian pergi dari sini dan jangan coba-coba berani untuk datang lagi. Giliran aku berbicara sembari menatap mereka semua bergantian. Ada rasa geli yang menggelitik hati. Tatkala melihat raut pongah di wajah Buliana hilang seketika. Tak ada lagi wajah judes yang menatapku dengan mata melotot seperti tadi sebelum papa datang. Begitupun Vika. Perempuan itu terlihat tak terima. Namun sepertinya gentar juga menghadapi ancaman tuntutan papa. Ketiga orang itu akhirnya pergi meninggalkan rumah. Raut gusar menghiasi wajah mereka semua. Terutama Vika. Pasti kesal. Karena terancam tak mendapat apa-apa jika sampai Mas Adit kalah di pengadilan nanti. Siapa suruh menggoda suami orang? Setelah mobil yang mereka kendarai meninggalkan halaman rumah, aku dan papa melangkah memasuki teras. Bibi Jum segera membuka pintu begitu aku memencet bel. Syukurlah mereka sudah pergi. Non, wanita paruh baya yang sudah mengabdi pada keluarga besarku selama belasan tahun itu tampak lega. Aku tersenyum seraya menepuk pelan lengannya. Tolong buatkan papa minum ya, Bik. Perintahku dengan nada tetap sopan. Karena memang seperti itulah aku diajarkan oleh kedua orang tuaku. Siap, Non. Bibi Jum berbalik lagi menuju ke dalam. Sementara aku mengajak papa duduk di atas sofa berwarna nude yang terletak melingkari meja kaca besar berbentuk persegi. Mana berkas-berkas untuk melengkapi gugatan kamu, Ki? Papa berkata sembari menyandarkan punggungnya pada sofa. Sebentar, Pak, ucapku. Kemudian beranjak berdiri, dan berjalan menuju kamar tidur utama yang selama ini kutempati dengan Mas Adit. Setelah memutar nomor kombinasi pada brankas kecil yang terletak dalam lemari, pintu brankas pun terbuka. Ku keluarkan semua dokumen yang tersimpan di dalam situ untuk kupilah mana saja yang diperlukan dalam mengajukan proses gugatan terhadap Mas Adit. Tak lupa surat perjanjian pranikah yang kusimpan dan sudah dilegalisir juga kubawa untuk kuserahkan kepada papa. Kepada beliaulah semua urusan berbau hukum ini kuserahkan. Ini semua, Pak. Berkas-berkasnya. Coba periksa dulu. Barangkali ada yang masih kurang dan harus segera kulengkapi. Ujarku sambil meletakkan semua berkas yang sudah kusatukan dalam satu map di atas meja. Obrolan kami terjeda oleh kedatangan Bibi Jum yang mengantarkan minuman untuk papa. Silakan, Tuan. Ujarnya sopan yang dibalas ucapan terima kasih dari papa. Setelahnya, Bibi Jum masuk lagi ke dalam, dan kami kembali melanjutkan diskusi. Ki, ini papa berbicara sebagai orang tua. Ya, apa kamu sudah benar-benar yakin untuk bercerai dari Adit? Pertanyaan papa membuatku menghela napas sejenak. Memangnya apalagi yang bisa Ki harap dari pernikahan yang sudah telanjur rusak ini, Pak? Perempuan itu sudah hamil, dan Ki jelas tak sudi dimadu. Ya sudah, kalau begitu, kamu tinggal menunggu hasilnya saja. Semua akan papa urus. Kita kembalikan Adit pada keadaannya semula. Dia menikahimu tanpa membawa apa-apa. Maka dia meninggalkanmu pun harus dalam keadaan seperti sewaktu ia datang, ujar papa. Terima kasih, Pak. Ki percayakan semua urusan pada papa. Balasku. Semenjak kejadian hari itu, Mas Adit dan ibunya tak pernah lagi datang ke rumah. Ke kantor pun hanya untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Ia sedikit kaget ketika mengetahui ruang kerjanya yang lama telah kurombak habis. Terus, gimana nasib barang-barangku yang masih tertinggal di ruangan ini, Ki? Tanyanya kebingungan. Coba kamu cari dulu di gudang Mas. Itu pun kalau belum dibuang sama anak Kobe. Jawabku santai. Putusan pengadilan kan masih belum ketok palu. Kenapa kamu menyingkirkan semua barang-barangku dari ruangan ini? Jangan keterlaluan kamu, Ki.
Jangan bertindak terlalu jauh. Nanti kamu bisa malu sendiri kalau ternyata tuntutanmu justru berbalik menyerang dirimu sendiri. Wajah Mas Adit tampak merah padam. Sepertinya ia begitu kesal melihat aku yang bersikap percaya diri dan santai menghadapinya. Aku tersenyum mendengar perkataannya yang bernada sarkas. Kemudian dengan satu tangan, kutunjuk jalan ke arah gudang. Cepat cari barang-barangmu di sana. Mas, kamu datang hanya untuk itu bukan? Mas Adit menghentak kakinya ketika berjalan meninggalkanku. Apa? Tanpa pesangon. Vika menggebrak meja di hadapannya yang juga merupakan meja kerjaku. Hanya seulas senyum yang terukir untuk merespon amarah perempuan tak tahu diri ini. Tidak bisa. Dalam surat kontrak perjanjian, pegawai yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan akan mendapat pesangon 6 bulan gaji. Anda jangan coba main-main dengan saya, Bu Kisha. Vika menggertak. Oh, ya? Kalau begitu, saya terapkan pengecualian buat kamu. Khusus buat kamu karyawan yang kerap kali melakukan tindak asusila bersama bosnya di ruangan ini. Ucapku sambil melipat tangan di depan dada. Kedua pipi Vika seketika bersemu merah. Cuping hidungnya kembang kempis. Menandakan emosinya sudah hampir pecah dan meluap. Jangan menuduh sembarangan. Desisnya tajam. Aku tergelak mendengar ucapan bernada sanggahannya barusan. Kau mau aku menunjukkan bukti? Atau kau ingin melihat bagaimana ekspresi wajahmu saat sedang berada di puncak ketika sedang bercinta dengan suamiku? Vika? Kurendahkan suara sambil menatapnya tajam. Srek! Vika memundurkan kursi yang ia duduki dengan kasar. Perempuan itu lantas bangkit. Tanpa sengaja, tatapanku terarah pada bagian perutnya. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum sendiri. Kenapa? Kau merasa iri? Setidaknya, rahimku ini ada gunanya. Bisa berbuah, tidak mandul seperti milikmu. Dengan bangganya ia memamerkan buah hasil perbuatan zinahnya dengan Mas Adit untuk menghinaku. Jika ada seekor anjing hamil karena dikawini, apakah aku harus merasa iri? Balasku santai sambil melipat tangan di dada. Bibir perempuan itu langsung mengatup rapat dengan rahang yang mengeras. Siapa suruh menghinaku dengan cara yang lebih hina? Keluarlah. Kau sudah tak ada urusan lagi dengan perusahaan ini. Semoga kau lekas bisa mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidup. Zaman sekarang, butuh biaya yang tak sedikit untuk membesarkan anak. Aku berkata sambil merapikan berkas-berkas di atas meja kerjaku. Kau lihat saja. Mas Adit pasti akan menang. Nikmati dulu panggungmu, Kisha, karena sebentar lagi kau yang akan ditendang keluar dari sini. Lantas, kau yang akan duduk di sini sebagai nyonya menggantikanku. Sebelah alisku terangkat. Tentu saja. Vika menukas cepat. Aku kembali tertawa. Lucu sekali dengan kelakuannya. Ya. Aku tunggu kelanjutannya. Ya. Sekarang, silakan keluar. Masih banyak hal berguna lainnya ketimbang meladeni ocehan mulut besarmu. Ujarku masih sambil menyisakan tawa. Vika menghentakkan kaki sebelum melangkah meninggalkan ruangan. Aku menghela napas panjang setelah kepergiannya. Kuakui, Mas Adit memang seorang pekerja yang bertangan dingin. Dulu kami memulai usaha ini benar-benar dari bawah. Tapi berkat keuletannya, dia bisa membawa perusahaan yang awalnya tertatih-tatih, kini sudah menjadi sebesar sekarang. Namun di balik semua kehebatan yang dimilikinya, ia membuat satu kesalahan fatal yang membuatnya harus kehilangan segalanya. Anggap saja itu konsekuensi atas perbuatannya. Terkadang, kita harus membayar mahal untuk sebuah kesalahan bukan? Sopir yang tak berhati-hati membawa kendaraannya bisa saja kehilangan nyawa karena kecelakaan. Seperti itulah hidup. Ketidaksetiaannya padaku membuatku terpaksa harus memiskinkannya demi membalas sakit hatiku. Rata-rata klien sedikit kebingungan karena perusahaan berganti pimpinan. Namun setelah kujelaskan dan berani memberi jaminan uang kembali jika hasilnya tidak memuaskan, maka mereka memutuskan untuk tetap memakai jasa perusahaanku.
Segala urusan hukum telah diurus oleh Papa, termasuk gugatan cerai yang kulayangkan pada Mas Adit. Kini hanya tinggal menunggu prosesnya saja, yang kata Papa tak butuh waktu lama. Sejak pisah rumah dengan Mas Adit dan ibunya, Mama lebih sering mengunjungi dan menemaniku di rumah. Kami kerap saling bertukar cerita, dan aku juga sering meminta ilmu dari Mama yang seorang businesswoman handal pada zamannya. Meminta tips dan trik mengenai usaha yang saat ini sedang kutekuni, karena Mama juga pernah menjalankan usaha serupa. Beruntung sekali rasanya aku masih mempunyai orang tua lengkap yang selalu siap mensupport. Di luar sana, barangkali banyak wanita-wanita yang juga dikhianati oleh para suami. Namun, mungkin tak semuanya seberuntung diriku. Ada tempat pulang, serta keluarga yang siap merangkul kapan saja. Banyak pula di antara mereka yang akhirnya justru hanya pasrah pada nasib, menjalani dengan terpaksa kehidupan pernikahan yang tidak mereka inginkan. Bukan karena bodoh, bukan pula karena lemah. Ini lebih pada ketidakberdayaan serta bayang kengerian yang belum apa-apa saja sudah membuat mereka enggan melepaskan ikatan. Terutama jika sudah dikaruniai banyak anak. Mama, panggilku ke Mama pada suatu malam. Jelang waktu tidur, kami sudah rebahan bersisian di atas peraduan. "Apa, Ki?" Mama menoleh. Senyum terhias di bibir wanita paruh itu. Di mataku, Mama selalu terlihat cantik. "Bagaimana jika benar Ki mandul, Mama?" Aku menelan ludah setelah melontar pertanyaanku sendiri barusan. Kan Mas Adit beralasan, selingkuh karena Ki nggak hamil-hamil. "Mah, gimana kalau misalnya Ki beneran mandul?" Jujur, pertanyaan ini sering mengganggu dan membuatku resah. "Ki, kalau memang dasarnya si laki-laki demen selingkuh, akan ada saja alasannya untuk membenarkan perbuatan mereka. Mencari cara agar pasangan merasa bersalah dan akhirnya memaklumi kesalahan mereka. Soal keturunan, itu sepenuhnya mutlak hak Allah. Memberi kepada siapa dan kapan waktunya. Bukan hak sesama manusia untuk menghakimi seseorang yang belum dipercayakan keturunan kepadanya. Sudah, tidur yuk. Jangan dipikirin lagi soal itu. Banyak berdoa, Ki. Jangan pernah jauh darinya. Baik keadaanmu senang ataupun susah." Mama mengakhiri kalimatnya sambil mengusap lembut rambutku. "Thanks Mama," ucapku. Lalu memeluknya erat. Kata-kata Mama melegakan perasaan, sekaligus mengalirkan rasa hangat ke dalam dada. Berhubung ceritanya sangat panjang, sampai di sini dulu ya. Jika sahabat Batas Kisah ingin melanjutkan ceritanya, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.